nantinya ketika regulatory sandbox ini bisa kita adopsi, masyarakat juga bisa secara konstruktif dan juga secara aktif melakukan masukan-masukan di dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dibuat. Halo Sobat Juara, bertemu kembali di Podcast Juara, Jurnal Referending dan Artikel Hukum Bersuara. Perkenalkan saya Haryo Maharmitendra, host pada episode kali ini. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya kerangka hukum yang efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan signifikan, khususnya terkait rendahnya tingkat partisipasi publik yang inklusif. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang biasa kita sebut Undang-Undang P3 telah mengatur mekanisme partisipasi publik, tepatnya dalam pasal 96, dalam praktiknya partisipasi yang terjadi seringkali bersifat pasif dan belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas proses legislasi yang bermuara pada kualitas produk legislasi, perlu ditingkatkan kesadaran publik dan legislator akan pentingnya hubungan antara masyarakat dan pembuat undang-undang, terlebih dalam pembentukan hukum. Untuk menjawab tantangan legislasi di Indonesia, konsep regulatory sandbox menawarkan pendekatan inovatif. Regulatory sandbox yang awalnya berkembang dalam sektor teknologi dan keuangan dapat diadopsi dalam proses legislasi untuk meningkatkan adaptivitas dan responsivitas produk hukum. Konsep ini memungkinkan pemerintah untuk menguji kebijakan dalam skala kecil sebelum implementasi penuh, sehingga resiko dan dampaknya dapat diidentifikasi secara dini. Selain itu, mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih bermakna melalui proses yang inklusif. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat meningkatkan adaptivitas dan responsivitas peraturan perundang-undangan terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pembahasan ini pernah diangkat dalam artikel dengan topik tepatnya di volume 13, nomor 3, Desember 2024, yang berjudul Transformasi Kualitas Legislasi, Regulatory Sandbox sebagai Sarana Partisipasi Publik dan Evaluasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sobat Juara bisa mengaksesnya di website referending.bphn.go.id/ijurnal. Oke, Sobat Juara, sudah hadir melalui sambungan virtual bersama saya saat ini yaitu Bapak Aji Baskoro. Selamat bergabung Pak Aji di program Juara. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik Pak Haryo. Sobat Juara, Pak Aji Baskoro ini adalah mahasiswa S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sekaligus peneliti junior di PUKAD UGM dan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM atau Pandeka HAM FH UGM. Untuk lebih lengkapnya, Pak Aji, disilakan memperkenalkan diri secara langsung kepada Sobat Juara. Baik, terima kasih Pak Haryo dan teman-teman semua, Sobat Juara di dalam podcast ini ya. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Izin perkenalan juga, meskipun tadi sudah secara singkat ya dikenalkan oleh Pak Haryo. Saya Aji Baskoro, saat ini sedang menempuh S2 di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dan juga menjadi peneliti junior di Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAD FH UGM, dan juga Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, HAM atau Pandeka FH UGM. Begitu dari saya Pak Haryo. Terima kasih atas perkenalannya Pak Aji. Boleh kita langsung berdiskusi? Ya, sangat boleh Pak. Sobat Juara, diskusi kita awali dengan bagaimana pandangan Pak Aji terkait dinamika partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Silahkan disampaikan Pak Aji. Baik, terima kasih Pak Haryo atas pandikan diskusinya, sangat menarik Pak. Kalau kita berbicara tentang ya dinamika ya partisipasi publik di Indonesia saat ini, memang ini sangat fluktuatif dan juga dinamis ya Pak ya. Kenapa? Karena memang beberapa gejala maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri maupun pihak eksekutif maupun legislatif itu juga sangat berdampak terhadap masyarakat.
yang pada muaranya pada saat undang-undang Cipta Kerja itu banyak masyarakat yang merasa itu sangat kurang partisipasinya karena kok sudah ada undang-undang Cipta Kerja akan tetapi masyarakat belum tahu secara formalnya bagaimana dan juga substansialnya. Oleh karena itu MK pada saat itu yang menjadi benteng ataupun mungkin menjadi eh, negatif legislator di dalam peraturan perundang-undangan menjadi momentum untuk mengeluarkan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta tersebut bahwa perlu adanya mekanisme yaitu partisipasi yang bermakna atau meaningful participation di dalam produk peraturan perundang-undangan yang memang pada saat ini sudah diatur secara cukup implisit sih memang di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 atau biasa kita kenal dengan Undang-Undang P3. Nah, bukti dengan adanya eh, kurangnya partisipasi publik ya Pak Haryo dan juga Sobat Juara ini di dalam putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pada saat penulisan tulisan saya yaitu pada tahun 2023 ada sekitar 1.894 perkara atau sekitar 47% sengketa terkait dengan pengujian undang-undang atau kita kenal biasa dengan GR ya terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, ini menempatkan posisi yang pertama di dalam sengketa putusan mahkamah di dalam sengketa Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Pertama berarti kualitas legislasi kita itu masih kurang baik, bisa begitu dikatakan. Kemudian partisipasi masyarakat baik segi formal maupun juga substansialnya itu juga masih kurang. Hal inilah yang mungkin perlu kita refleksikan bersama terkait dengan dinamika partisipasi publik terkait dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Begitu Pak Haryo. Baik Pak Haji, sangat menarik sekali hubungannya dengan partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation seperti yang Pak Haji sampaikan tadi. Dan ini berangkat dari adanya paradigma tentang ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian di dalam artikel ini, Bapak menuliskan bahwa regulatory sandbox sebagai sarana partisipasi publik dan evaluasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mungkin terhadap Sobat Juara dapat dipaparkan secara ringkas bagaimana sebenarnya konsep dan konteks pendekatan regulatory sandbox kaitannya dengan partisipasi publik dan kualitas regulasi di Indonesia. Monggo, silahkan bisa dijelaskan Pak Haji. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik, Pak Haryo. Baik, Sobat Juara, terkait dengan, jadi mungkin saya akan berangkat dari putusan MK yang menyatakan perlu adanya partisipasi bermakna atau meaningful participation. Nah, di dalam putusan MK tersebut juga menyatakan ada tiga syarat utama. Yang pertama adalah hak untuk didengarkan, kemudian yang kedua adalah hak untuk masyarakat dipertimbangkan, dan yang ketiga adalah hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan. Nah, kemudian saya berefleksi ya, bagaimana hak-hak tersebut itu bisa diimplementasikan. Ya, memang saat ini sudah ada beberapa mekanisme terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang memang di dalam pasal 1 sangat sudah jelas ya dijelaskan bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi balik lagi ternyata kebijakan maupun implementasi di lapangan ini memang belum sesuai dengan apa yang menjadi kata ideal seperti itu, Pak. Jadi makanya disinilah saya menawarkan konsep baru terkait dengan bagaimana partisipasi publik itu bisa kita kristalkan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang kemudian saya tuliskan di dalam paper saya di Finding dengan konsep regulatory sandbox. Nah, berbicara regulatory sandbox ini, saya akan coba sedikit tarik ke belakang. Jadi, memang saya juga terinspirasi dari konsep di dalam dunia IT atau teknologi dan juga fintech yang pada saat pembuatan sebuah aplikasi itu ada semacam proses untuk uji coba. Nah, begitulah Pak. Jadi perlu adanya uji coba tersebut yang kemudian saya coba adopsi dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sandbox itu secara bahasa kan kita bisa artikan secara harfiah sebagai kotak pasir yang mana secara filosofis itu merupakan sebuah tempat khusus ya yang digunakan oleh anak-anak ya untuk
ya bereksplorasi tanpa ya mengindahkan dari bahaya-bahaya yang lain. Artinya apa? Ada semacam kotak khusus yang secara eksklusif yang digunakan untuk eksplorasi tersebut. Nah, kemudian sandbox atau kotak pasir tersebut diadopsi di dunia IT. Nah, di dunia IT itu diadopsi dalam sebuah aplikasi, akan tetapi kemudian dikembangkan lagi di dalam dunia fintech atau financial technology ya, itu juga dikembangkan adanya regulatory sandbox yang kemudian nanti akan saya coba jelaskan lebih lanjut di dalam konteks peraturan perundang-undangan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, regulatory sandbox ini digunakan dalam POJK, yaitu peraturan OJK dan juga BI yang mengatur bagaimana eh, implementasi sebuah aplikasi fintech itu harus diterapkan secara berjenjang. Artinya tidak langsung semena-mena dalam artian langsung semua. Kenapa? Karena terkait dengan apa namanya regulasinya bagaimana, kemudian keamanan aplikasinya bagaimana, dan juga bagaimana kenyamanan penggunanya. Nah, disinilah saya melihat konsep yang sangat menarik, yang itu juga menurut saya bisa coba kontekstualkan ya diadopsi dalam proses peraturan perundang-undangan yang pada saat ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang P3. Nah, dalam konsep regulatory sandbox dalam paper saya inilah saya coba mengadaptasi bagaimana peraturan perundang-undangan ini dari proses perancangannya itu juga bisa melibatkan masyarakat yang itu juga secara konstruktif juga bisa dikonkretkan di dalam sebuah ya semacam tools atau alat yang itu masyarakat itu bisa secara langsung untuk memberikan masukan-masukan bagaimana peraturan perundang-undangan ini, apakah memang sudah sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan, di mana memang berbicara dengan undang-undang ataupun kebijakan, bukan cuman menggunakan kacamata sebagai pembentuk perundang-undangan, akan tetapi juga bagaimana kita bisa melihat masyarakat yang sebagai terkena dampaknya ataupun mungkin subjek dari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan itu juga harus bisa dilihat. Nah, hal ini menurut saya sangat penting ya, Pak Haryo, di mana saat ini masyarakat kita juga sudah banyak yang melihat teknologi seperti itu dengan kejadian-kejadian yang beberapa akhir ini, bagaimana gerakan di media sosial, bagaimana gerakan-gerakan masyarakat itu yang saat ini menurut saya cukup progresif dan juga kritis. Jadi nantinya ketika regulatory sandbox ini bisa kita adopsi, masyarakat juga bisa secara konstruktif dan juga secara aktif melakukan masukan-masukan di dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dibuat. Seperti itu mungkin Pak Haryo. Baik Pak Jis, luar biasa sekali tadi penyampaiannya bahwa memang konsep regulatory sandbox berangkat tidak hanya dari disiplin ilmu hukum seperti yang tadi disampaikan, bahwa konsep ini sudah dipraktekkan di disiplin-disiplin ilmu lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan metode ini juga bisa dipergunakan dalam disiplin ilmu hukum. Kemudian, jikalau pendekatan regulatory sandbox akan diterapkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut Pak Aji, bagaimana peluang dan tantangannya? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Juara. Silakan Pak Aji. Baik, siap Pak Haryo ya. Ini juga pertanyaan yang mungkin menurut saya juga menarik ya. Setelah mungkin tadi ada konsep-konsepnya. Nah, ini bagaimana penerapan ya, peluang dan tantangannya Pak? Baik, memang untuk jadi ya regulatory sandbox ini sejatinya sebelum di Indonesia itu Indonesia malah mengadopsi juga semacam regulatory sandbox itu dari Inggris dan juga Singapura. Jadi dua negara tersebutlah yang biasa menjadi semacam rujukan di dalam regulatory sandbox yang mana memang sudah sangat bagus diadopsi oleh kedua negara tersebut. Nah, kemudian BI mengadopsikannya dan kemudian bagaimana ketika regulatory sandbox ini diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, di sini saya coba memetakan ya di dalam paper saya tersebut, setidaknya ada beberapa peluang dan juga tantangan. Yang pertama terkait dengan peluang yang strategis, yaitu satu, pengujian dan penyempurnaan regulasi sebelum implementasi. Jadi ketika kita membuat sebuah regulasi, sebelum regulasi itu diimplementasikan terhadap masyarakat Indonesia, itu perlu adanya
semacam trial ya, atau mungkin ya katakan ya project dulu ya, trial project atau pilot project lah seperti itu. Jadi secara kecilnya itu harus diadopsi dulu. Bagaimana sih undang-undang ini nantinya, apakah memang berdampak baik atau mungkin malah mendapatkan resistensi dari masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan meningkatkan partisipasi publik. Jadi peluang yang kedua adalah dengan adanya regulatory sandbox ini yang merupakan nanti tadinya adalah tools yang baik untuk masyarakat, di mana juga telah diadopsi dalam pasal 96 Undang-Undang P3, meskipun memang hanya secara implisit ya, jadi menetapkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan juga tulis. Nah, disinilah ketika nanti regulatory sandbox ini diadopsi, maka akan meningkatkan partisipasi publik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan adanya inovasi dan juga fleksibilitas regulasi. Jadi ketika banyak kayak perubahan sosial, masyarakat, teknologi dan sebagainya, konsep regulatory sandbox ini menawarkan ya semacam inovasi baru yang memang lebih fleksibel ya. Secara jelas mungkin di paper saya konkretnya bagaimana. Jadi itulah akan mendorongkan fleksibilitas dan mendorong inovasi. Kemudian yang terakhir peluangnya adalah meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi. Jadi ketika mungkin ya masyarakat bisa memberikan masukan, kritikan dan saran, itu artinya juga akan memberikan akuntabilitasnya dan juga transparansi di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yang mana hal ini bisa dijadikan sebagai ya apa namanya semacam batu uji ya, bagaimana nantinya masyarakat itu memang memiliki hak, sehingga ketika masyarakat sudah memiliki ruang wadah untuk bisa berpartisipasi, nanti juga diharapkan akan menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Nah, itu mungkin terkait dengan peluang-peluang yang ada ya. Tapi memang ya perlu juga ya adanya kita melihat perspektif yang lain, yaitu bagaimana tantangannya ketika nanti ini diimplementasi. Dalam kaitannya tantangannya, pertama pastinya payung hukum yang ada ya. Jadi karena ini juga saya juga paper yang berdasarkan konseptual, jadi memang belum ada semacam kerangka hukum maupun payung hukum yang memang mengatur tentang regulatory sandbox ini. Dan kemudian kapabilitas dan kesiapan institusi. Nah, ini juga mungkin perlu terkait dengan resource atau sumber daya SDM dan juga sumber daya yang lainnya seperti alat dan teknologi yang lainnya. Kemudian adanya kompleksitas dan juga ego-sentral ya antar kepentingan, dan ini juga apa ya namanya menurut saya juga menjadi tantangan tersendiri ketika nantinya regulatory sandbox ini diadopsi. Kenapa? Pastinya ini akan ya akan berdampak juga terhadap apa namanya stakeholder yang terkait, baik itu eksekutif, legislatif maupun yang lainnya. Nah, kemudian eh, mungkin keterbatasan juga waktu ya, karena eh, dan juga mungkin anggaran, bagaimana kita membuat semacam tools ataupun mungkin semacam konsep baru yang bisa diimplementasikan, pastinya akan membutuhkan biaya dan juga waktu yang tidak singkat. Nah, ini yang bisa menjadi tantangan-tantangan kita, Pak Haryo. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Haji. Penjabarannya dan penjelasannya cukup relevan ya, terkait peluang dan tantangan dalam implementasi regulatory sandbox. Namun yang saya garis bawahi, terkait peluang ini memang harapannya regulatory sandbox itu dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara garis besar. Mungkin seperti itu ya Pak Haji ya? Betul, Berdasarkan Pak. paparan. Siap. Berdasarkan paparan Pak Haji, mungkin rekomendasi ke depan apa yang dapat diberikan kepada pemerintah dan pembuat undang-undang khususnya dalam rangka potensi penerapan regulatory sandbox guna transformasi kualitas legislasi di Indonesia. Kalau tadi kita bicara peluang, tantangan, sekarang kita bicara harapan ke depan. Apabila konsep ini diadopsi. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Haryo. Berkaitan dengan ya kita harus juga berharap ya Pak ya, bagaimana ya negara ini, kemudian ya kehidupan berbangsa bernegara ini juga semakin baik ke depannya. Nah,
Menurut saya, ketika berbicara tentang ya harapan yang mungkin kontekstualnya adalah tadi ya peraturan perundang-undangan, kita juga perlu melihat bagaimana hukum itu bisa dicita-citakan atau ya idea ya, sebagaimana eh, dalam apa namanya ya teori-teori klasik hukum seperti Gustav Redbach kemudian juga menyatakan adanya aspek-aspek yang memang perlu penting diperhatikan, yaitu terkait dengan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan juga kepastian hukum itu sendiri. Nah, harapan saya ketika nantinya ada semacam terobosan-terobosan yang baik di dalam peraturan perundang-undangan, di dalam prosesnya, dan juga implementasi nantinya, Indonesia dapat menjadi eh, negara yang memang secara hukum itu baik, bukan hanya regulasinya saja, akan tetapi juga implementasinya. Karena memang regulasi yang baik itu sendiri, kalau implementasinya tidak baik atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu sama saja kita hanya menuliskan paper-paper yang mungkin nantinya hanya berada di gudang ataupun di OJS, atau mungkin kalau di dunia kampus ya skripsi-skripsi ataupun tesis hanya berada di arsip-arsip perpustakaan saja, Pak Haryo. Mungkin demikian dari saya, Pak Haryo, terkait dengan harapannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Tidak terasa pembahasan ini sudah kita lakukan secara komprehensif ya, seperti itu. Nanti dari yang Pak Haji sampaikan terkait harapannya, memang pada dasarnya adalah bahwa regulasi di Indonesia ini tidak hanya sekedar regulasi yang diatur di atas kertas, namun bisa berimplementasi atau bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin secara garis besarnya seperti itu ya Pak Haji ya, bahwa siapapun pembentuk peraturan perundang-undangannya, disiplin ilmu yang dipakai adalah memang untuk kemaslahatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sepertinya kita sudah sampai di ujung podcast kita hari ini. Tidak terasa saya juga sudah mendapatkan banyak pandangan baru terkait isu yang kita bahas hari ini, konsepsi mengenai regulatory sandbox. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan mungkin Pak Haji sebagai closing statement kepada Sobat Juara, silahkan. Baik, terima kasih Pak Haryo. Mungkin singkat saja ya Pak terkait dengan closing statement. Eh, Baik, mari Sobat Juara kita lakukan, kita aktif untuk bisa berpartisipasi sebagai warga negara yang baik, baik itu melalui tulisan-tulisan kita, melalui paper-paper kita, maupun melalui gerakan, maupun mungkin ya melalui profesi kita masing-masing seperti itu. Kalau teman-teman ingin bisa berkontribusi lebih jauh lagi melalui paper, mungkin nanti bisa submit di jurnal Refinding yang dimiliki oleh BPHN. Mungkin demikian dari saya, Pak Haryo. Terima kasih Pak Haji, luar biasa sekali. Baik, Sobat Juara, itu tadi perbincangan yang menarik dengan Pak Haji Baskoro. Untuk melihat artikel lainnya, Sobat Juara bisa mengunjungi website refinding.bphn.go.id/ijurnal. Dan apabila Sobat Juara mempunyai ide, gagasan, atau tulisan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, bisa dikirimkan ke website kami tersebut. Sebagai informasi, Jurnal Refinding terbit sebanyak 3 edisi setiap tahunnya. Simak terus sosial media kita untuk informasi lebih lanjut. Saya Haryo Marmitendra, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Juara episode selanjutnya.